warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nur Aswinda Pratiwi dari program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang dengan mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa. Baik, langsung saja. Desa adalah kesatuan masyarakat yang batas-batas wilayah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup gotong royong, adat istiadat yang sama, dan memiliki tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Otonomi desa diakui secara nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan unsur pelaksana administratif kabupaten dan kecamatan. Secara administratif, desa berada di bawah pemerintahan kabupaten. Dengan demikian, sistem pemerintahan daerah desa merupakan desentralisasi dari sistem pemerintahan. Pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya merupakan subsistem penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan desa terus dilakukan dengan menetapkan peraturan-peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Hal ini dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan adat disebut dengan nama lain disebut desa adalah kesatuan wilayah hukum yang mengatur tata kelola dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengetahui sekaligus membandingkan konsep pemerintahan desa yang terbaik dan sesuai untuk masyarakat desa di Indonesia, maka perlu mempelajari perkembangan pemerintahan desa sejak awal. 1. Pemerintah desa masa kolonial. Ketika masa pemerintahan kolonial atau biasa disebut dengan pemerintahan Hindia Belanda, desa atau pemerintahan desa diatur dalam pasal 118 Junto, pasal 121 IS yaitu Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penduduk negeri atau asli dibiarkan dibawa langsung dari kepala-kepalanya sendiri atau pimpinan. Kemudian pengaturan lebih lanjut tertuang dalam EGOB 1938 nomor 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 LN 1938 nomor 631. Adapun tugas-tugas kewenangan serta lingkup pemerintahan, pelaksanaan, keadilan dan kepolisian. Dengan demikian, desa pada saat itu memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri, termasuk keamanan dan keamanan kepolisian. Selain itu, masing-masing wilayah memiliki pengaturan hak ulayat atau hak wilayah. 2. Pemerintahan desa awal kemerdekaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang pembentukan desa praja atau daerah otonom, adat yang ditetapkan di Indonesia. Undang-undang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari pasal 18 penjelasan 2 dalam Undang-Undang 1945 karena dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 ini mulai muncul keinginan untuk menyeragakan istilah desa. Namun dalam perkembangannya peraturan ini tidak sempat dilaksanakan karena sesuatu alasan pada waktu itu. 3. Pemerintahan desa masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pengaturan tentang desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Undang-undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa. Undang-undang ini
mengatur desa dari segi pemerintahannya berbeda dengan pemerintahan marga. Di samping juga mengatur adat istiadat, sementara itu tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan. 2. Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. 3. Urusan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketentraman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Dikenal dengan istilah Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LMD. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga permusyawaratan atau permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan pemuda masyarakat di desa yang bersangkutan. Adapun yang menjadi sumber penghasilan maupun pendapatan desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dibagi dua bagian, yakni 1. Sumber pendapatan desa dan 2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah daerah. Sumber pendapatan desa itu sendiri terdiri dari 1. Pendapatan asli desa, 2. Hasil tanah-tanah kas desa, 3. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat, 4. Hasil dari gotong royong masyarakat, dan 5. Lain-lain dari hasil usaha desa. Pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah terdiri dari 1. Sumbangan dan bantuan pemerintah, 2. Sumbangan dan bantuan pemerintah daerah, 3. Sebagian pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa, dan 4. Lain pendapatan lain. Adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan dan asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan berdasarkan susunan asli. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan, desa pembangunan desa, serta mendapatkan fasilitas dan bimbingan dari pemerintah kabupaten kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, di masa depan, desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.